Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, pagi ini Mbah Gemblung bukan tausiah, karena Mbah Gemblung ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan habaib, bukan kiai, bukan apa-apa. Mbah Gemblung ini hanya deleming pagi menyampaikan apa yang perlu Mbah Gemblung sampaikan. Cukup ramai di medsos, di YouTube. Nah, itu kalau orang barat mengatakan YouTube, begitu. YouTube tentang haram mengharamkan, tentang kafir mengkafirkan. Rame di medsos, ada figur-figur yang membuat fatwa bahwa wayang itu haram. Guys, sebenarnya antara agama dan budaya atau kebudayaan itu sobat. Antara seni dan agama itu kerabat dekat. Artinya agama dan budaya itu bisa bersinergi, ya, menyampaikan hal-hal yang baik untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia ini mayoritas agamanya Islam atau Muslim. Pada zamannya para wali penyebaran agama bisa lewat wayang. Itu untuk mempermudah menyampaikan dakwah Islamiyah. Wayang sebagai tuntunan sekaligus sebagai tontonan. Jadi yang mengikuti tontonan wayang itu ya dapat ilmu agama, namun juga terhibur oleh cerita dari pagelaran wayang kulit itu sendiri. Bagaimana kelucuan para Punokawan, Semar, Garing, Petruk, Bagong, ya, dalam dialog-dialog kocak. Sebagai hiburan, iya. Sebagai tuntunan, sangat bisa jadi. Kalau ada figur-figur yang mengharamkan wayang, ya mindset itu harus dirubah. Wayang kulit haram, ada yang bilang begitu. Ya, haram itu kalau wayang kulitnya dimasak, dimakan itu haram.
Lah wong ada krecek sapi, kulit sapi kok masak wayang kulit ya. Yo nek sing cetha haram itu yo nguntal celeng utawa nguntal babi utawa nguntal sate kire itu jelas hal haram ya. Tapi kalau wayang kulit kok wayang lah diharamkan itu ya lucu gitu loh. Jadi kita ini harus berpikir secara eklektik, berpikir luas, berpandangan bebas, tetapi tanpa terjebak pada pikiran yang bingung Mbah Gemblung nih. Ya mudeng lah pokoknya ya sampean ya. Guys, di Indonesia ini ya wayang sebagai produk kebudayaan leluhur, peninggalan leluhur yang itu wajib dilestarikan, wajib diuri-uri. Itu karya adiluhung. Nek sing ngomong ke haram ngono, gawe wayang durung karuan iso bagaimana menatah itu ya. Wayang yang rumit-rumit kayak gitu toh, mewarnainya. Nek gur nyangkeme gampang toh, haram no. Nyontong, nyangkem, ngalup. Jadi ya janganlah cepat-cepat memfatwakan sesuatu gitu. Mbah Gemblung ini kan juga pecinta wayang, mbuh kuwi wayang klitik, mbuh kuwi wayang beber, mbuh kuwi wayang golek, mbuh kuwi wayang kulit, mbuh kuwi wayang suket, mbuh kuwi wayang uwong. Suka sekali. Jadi kalau ada yang memfatwakan wayang itu haram secara terang-terangan dan tegas, Mbah Gemblung menolak fatwa itu. Ya, ini sikap Mbah Gemblung ya, menyikapi fatwa pengharaman wayang. Ya piye nek produk kebudayaan adiluhung untuk menyampaikan dakwah bisa, edukasi bisa, fungsi penting. Lah engko nek wayang kulit atau wayang wong atau wayang apa wae diharamkan, dilarang, banyak dalang yang nganggur ya toh, banyak seniman wayang yang mandek. Sampeyan tanggung jawab arep makani apa para dalang kae, dalang sak grupe ya sak waranggonone Wiraswara, Wiraswarawati, sak sing jamel ya toh, sing gongso, sing ngendang arep makani apa sampean? Ya cepet-cepet muni haram gitu. Aneh kayaknya kok sempit gitu loh. Ya cobalah di ruang kepala kita itu diberi apa, kebijakan berpikir ya. Kita ini kan diberi pikiran, diberi kolbu. Kalau ungkapan atau fatwa mengharamkan wayang itu kok kayak kurang manusiawi gitu loh.
orang nganggo rasa gitu. Ya, sekali lagi Mbah Gemblung ini bukan ustadz, bukan habaib, bukan kiai, bukan ulama ya. Ini Mbah Gemblung bukan tausiah, bukan apa, hanya merespon tentang fatwa pengharaman wayang. Aja sak kepenake dhewe nyangkem gitu loh ya. Wayang itu ya karya nenek moyang, karya adiluhung, warisan budaya yang semestinya diuri-uri, dikembangkan kok. Ujuk-ujuk ada fatwa pengharaman, mengharamkan. Ya sejak dulu itu ada pemikiran kayak begitu. Kalau kita sebagai umat beragama harusnya lebih luas cara pandang kita, lebih bijak cara berpikir kita. Jadi kita tidak tersudut di ruang pemikiran, terpenjara di ruang berpikir, tidak terjebak dalam tempurung. Jadi janganlah jadi katak dalam tempurung. Taunya hanya ada yang di dalam tempurung saja. Kita harus punya cakrawala pemikiran yang luas, yang bebas, tetapi tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya radikal negatif. Oke, itu saja Deleming pagi di hari Jumat ini untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Wanti-wanti Mbah Gemblung, ya mari kita tetap rukun, jaga kerukunan di lingkungan, jaga kerukunan di mana saja, hindari konflik horizontal, hindari hindari hal-hal yang tidak baik. Oke, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus mengedepankan kerukunan. Bangsa Indonesia ini dikenal bangsa yang ramah, bangsa yang sopan, bangsa yang halus. Seyogianya kalau bicara yang halus, boleh bicara tegas, keras, tetapi proporsional, tidak memaki-maki, tidak menghujat-hujat, tidak menghina. Itu pesan Mbah Gemblung ya. Gemblung-gemblung gini ya, Mbah Gemblung tetap pakai logika, pakai nalar, pakai akal sehat. Mosok sampean yang tidak gemblung lebih pintar dari Mbah Gemblung, tetapi pikirannya tidak waras. Mbah Gemblung ini pakai topi abu-abu, tetapi semoga pikiran Mbah Gemblung menjaga dan berusaha untuk tetap
putih daripada pakai sorban putih, biji putih atau songkok putih, tetapi isi kepalanya, pikirannya kelabu kelam. Dalam situasi kayak gini, Mbah Gemblung jadi merasa sangat kehilangan figur Mbah Maimun Zubair, sang ulama karismatik, ulama haunan, ulama negarawan yang mirai, yang istiqomah, yang andap asor, yang tawadhu. Ya, kita memang harus banyak belajar dari Mbah Maimun Zubair, atau belajar dari Gus Dur, atau belajar dari Mbah As'ad Samsul Arifin, atau belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau belajar dari Romo Agung Sirot Payaman, ya, dan yang lain-lain. Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara agama, ya. Mekaten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.